وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Akhirnya waktu itu saya takziah ke rumah beliau. Malamnya sih ceritanya HP-nya diminta oleh pengurus daerah, saya dinonaktifkan karena masih berhubungan dengan, dianggap masih berhubungan dengan saya. Dan memang sebelumnya di sana ada orang yang nggak suka dengan dia. Akhirnya ya dijatuhkan juga melalui saya, melalui cari celah-celah. Kebetulan saya waktu itu takziah ba'da asar, yang menjelang asar itu saya takziah. Kebetulan dekatnya juga rumahnya mubalik daerah saat itu. Saya kenal juga saat itu. Saat itu saya ikut ke pemakaman, terus mubalik daerah itu tak dekati, terus dia ngalih itu. Malamnya, berapa hari itu malamnya, insya Allah dia telepon cerita sama saya. Aku berawakmu takziah kai. Setelah kamu takziah ke rumah saya langsung dinonaktifkan. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa ulaika humul muflihun. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah tetap semangat terus ya. Dan alhamdulillah tetap membuahkan hasil ya. Terus bergerak, terus berkembang, terus dakwah, terus semangat. Pagi-pagi saya tadi di WA seseorang, baru saja sebuah percakapan bagaimana seseorang ini telah terdoktrin, terpatri doktrin hizbiyah yang cukup kuat sekali. Jadi orang ini pertama adalah kawan saya, dua kawan saya. Yang satu adalah orangnya bukan orang sini, orang daerah Sukoharjo. Yang satu orangnya sekitar sini. Setelah lama dia memutus hubungan dengan saya yang di Sukoharjo itu, akhirnya dia terus menjalin hubungan dengan yang ada di sini. Terus sudah memperingatkan jangan dekat-dekat dengan ikhwan sudah berubah kepahaman. Dia seorang mubalik juga, mubalik cokam kental. Lalu pagi tadi dia WA saya, WA teman saya yang ada di sini. Sedangkan teman saya yang ada di sini sudah alhamdulillah sudah tabayun ke saya dan alhamdulillah menyatakan hijrah keluar. Alhamdulillah anak istrinya semua keluar. Nah, pagi tadi kayaknya mau ke sini sih, mau ke rumahnya temennya yang kesana itu, tanya, "Sampean sekarang sambungnya di mana?" Teman saya di sini jawabnya, "Kula mboten sambung, saat ini saya sudah keluar dari jamaah. Saya sudah hijrah dari jamaah, anak istri sudah ikut hijrah." Terus teman saya bilang, walaupun saya sudah hijrah, monggo tetap dijalin silaturahim dengan baik. Saya senang sekali
silaturahim dengan baik. Katanya si teman saya yang di Sukoharjo sana, jawabnya ya bukan hanya silaturahim, tapi kalau bisa kita sama-sama masuk surga selamat dari neraka, tetap dalam jamaah rasanya, walaupun difitnah, walaupun dicela, walaupun dihina, tetap dalam jamaah, masih cucuk, masih kurup, masih bahasanya, masih kurup, masih cucuk, masih berharga, karena hasilnya adalah surga pasti dan selamat dari neraka. Nah, sama teman saya hanya bilang, ya mas, jazakallahu khairan, ya monggo silahkan, kalau mau mampir silahkan. Terus akhirnya ditutup pembicaraan itu. Hari ini saya bilang pada kawan saya yang dari sini, coba diajak komunikasi lagi, kalau bisa hari ini bisa bertemu dengan saya, kebetulan saya longgar di rumah makan mana. Dia lebih senior daripada saya, lebih mubalek karena dia yang ngajari saya. Mubalek saya sebenarnya dulunya. Nah, tapi ya qadarullah belum bisa dibuka hatinya, qadarullah saja. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Apa yang perlu kita kritisi? Jadi luar biasanya doktrin Islam Jamaah Cokam 354 ini mendarah mendaging sehingga para rakyat-rakyatnya, orang-orang yang di bawah itu merasakan begitu luar biasanya kebenaran yang dipegang ini. Menurut mereka, tanda kutip mereka ini, walaupun dihina, walaupun difitnah, walaupun dicerca dan lain sebagainya, harus tetap sabar. Dan yang paling parah itu masih kurup, masih cucuk, masih sangat berharga nilainya. Dan jargon seperti ini sudah ditempelkan, ditancapkan oleh pemimpin-pemimpinnya pusat dulu, dan kita dulu juga seperti itu. Walaupun kita hidup jadi keset, walaupun kita hina di dunia, namun tetap kita harus sabar dan tetap jamaah. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pernyataan yang sungguh membagongkan, pernyataan yang satu sisi kontradiktif dengan kenyataan, ucapannya kontradiktif dengan kenyataan. Bagaimana tidak? Coba kalau kita telah, satu sisi mereka merasa dihina, merasa difitnah, merasa di ini dan itu. Tapi sisi lain mereka yang memfitnah, mengkafirkan nyata-nyata, mengusir. Sering saya ucapkan karena memang itu akibat-akibat nyata yang ada. Karena memang itu adalah akibat-akibat yang mereka lakukan kepada kita semua kawan hijrah. Satu sisi mereka mengatakan harus sabar, awak kudu sabar, walaupun difitnah. Siapa yang memfitnah Anda? Walaupun dihina, siapa yang menghina Anda? Walaupun dirusak, walaupun deblek ibaratnya di dunia. Ternyata jargon ini, ternyata dogma doktrin seperti ini sungguh luar biasa menempel, mengerak dalam hati mereka. Mengerak dalam hati mereka. Menurut mereka inilah apa yang telah dibawa Nabi Muhammad SAW. Dihina, dicerca. Nabi Muhammad itu dihina, dicerca, diusir itu karena beliau mengislamkan orang kafir, mengajak tauhid dari kekufuran kepada tauhid, bukan mengkafirkan orang Islam. Ini perbedaannya. Ya Allah, ya Allah. Tapi itu bukan suatu kemudian kita lemah untuk berdakwah, tidak. Kita semangat berdakwahnya. Justru seperti ini kita akan tahu celah-celah mereka untuk menjawab doktrin-doktrin mereka. Jadi tidak ada yang memfitnah Islam Jamaah Cokam 354 itu, tidak ada. Fitnahan apa coba? Fitnahan apa? Coba kalau simak semua video-video saya, semua pernyataan saya di Ribat Akli Salim, insya Allah kita sangat hati-hati. Jangan sampai menyentuh kepada fitnah,
Jangan sampai niatnya hanya untuk menghancurkan, tapi lebih pada membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita. Itu insya Allah orang-orang model seperti ini ribuan, bahkan ratusan ribu warga jamaah model seperti ini, ya sabar. Sehingga apa? Semakin kuat. Jadi pernyataan di WA-nya kan, walaupun kita dihina tetap sabar. Karena itu apa, ijole apa bahasa Jawanya apa? Indonesianya apa? Tukarnya itu adalah wajib masuk surga, selamat dari neraka. Terus orang ini itu sebenarnya sejak dulu saya komunikasi ngobrol, dia sering nginep di sini juga dulu. Kritisi dengan pusat itu luar biasa. Jadi orang ini itu kritisi dengan pusat itu luar biasa. Menjelek-jelekkan pusat itu luar biasa. Sampai dulu pas waktu saya di NA itu dulu awal-awal, beliau mengatakan pada saya seperti ini. Coba dan konco-koncomu, coba teman-temanmu yang di NA itu termasuk Pak Khalil itu jajan. Sholat kunut jajan. Kalau memang yang benar kamu, maka mereka akan mati. Mereka akan dihinakan. Jajal, kamu berani enggak? Saya bilang, kunut itu gak sembarangan, Mas. Itu orang Islam, itu orang iman. Kalau dia pengkhianat ke khalifah, keimaman. Jadi syubhat keimaman menempel betul di dalam hati beliau. Padahal beliau itu seorang mubalik senior. Ya tapi nggak jaminan juga sih. Yang mengajari saya dulu saat di Lamongan, dia di Lamongan. Yang saya ceritakan kemarin, yang mendoktrin saya tentang IR persenan dan luar biasa. Kasihan sebenarnya, saya itu kasihan sekali. Dan kehidupannya juga, ya begitulah kehidupannya. Bisa kita melihatlah bagaimana rata-rata jamaah seperti itu. Karena kita kasihan gitu. Namun karena doktrinnya luar biasanya. Masya Allah, Masya Allah. Dulu setelah dia memutus hubungan dengan saya, nah, terus dia ada apa istilahnya, lemparan silaturahim lah. Kalau di Tangmau kan dia senang jadi Tangmau sebenarnya. Tapi karena dengan saya sudah bermasalah, akhirnya dia ya ada jujukan lagi, ada teman lagi di sini. Qadarullah juga temannya juga alhamdulillah hijrah juga. Padahal temannya di sini itu yang mengenalkan juga saya dulu, saya itu muridnya aslinya muridnya saya. Dan beliau juga sudah dinonaktifkan sebenarnya. Dinonaktifkan gara-gara saat itu ibunya meninggal dunia, kemudian saya itu mendengar, saya kemudian takziah ke sana. Malamnya dia dinonaktifkan. Dia cerita teman saya, cerita pada saya gara-gara sampean takziah kepada ibunya. Kira-kira saya takziah kepada ibunya itu beliau dinonaktifkan di NA. Dasarnya juga dia kritis sih. Jawabannya kritis dia. Selalu melihat, tapi itu cara pandang mereka dan ditanamkan itu seperti dalam hadis-hadis Kanzul Ummal atau di dalam hadis-hadis Imarah. Bahwa nanti ada pemimpin yang dol, yang menyesatkan. Jadi dunia mereka, dunia yang luas itu, dunia tentang masalah keislaman itu dibawa pada dunia terkecilnya. Mengenai zaman fitnah, ya zaman fitnah yang dimaksud adalah zaman fitnah di zaman lingkungannya sendiri, di zaman jokamnya itu sendiri. Ya, seperti itu. Di zaman fitnah yang dimaksud bukan zaman fitnah untuk Islam secara umum. Sehingga sampai dia mengatakan awal dewi itu ambil zaman syar. Mantap. Terus dia hubungkan dengan cerita-cerita khalifah zaman dulu. Akhirnya waktu itu saya takziah ke rumah beliau. Malamnya sih ceritanya HP-nya diminta oleh pengurus daerah, saya dinonaktifkan karena masih berhubungan dengan, dianggap masih berhubungan dengan saya. Dan memang sebelumnya di sana ada orang yang nggak suka dengan dia. Akhirnya ya dijatuhkan juga melalui saya, melalui cari celah-celah. Betul saya waktu itu takziah ba'da asar, ya menjelang asar itu saya takziah.
kebetulan dekatnya juga rumahnya Mubalik daerah saat itu. Saya kenal juga saat itu. Saat itu saya ikut ke pemakaman, terus Mubalik daerah itu tak dekati, nah, terus dia ngalih itu. Nah, malamnya berapa hari atau malamnya insya Allah dia telepon cerita sama saya, aku berawakmu takziah kai. Setelah kamu takziah ke rumah saya langsung dinonaktifkan. Padahal dia termasuk aktif, ide-idenya bagus dalam Jukam, termasuk dia ide-idenya bagus. Pengurus daerah juga dulunya. Ya, begitukah bahaya Ustadz Ribat sampai takziah saja akhirnya tuan rumahnya dinonaktifkan. Enggak. Itu hanya wasilah saja, dan itu lebay. Ya. Itu orang-orang Jukam itu lebay. Gara-gara takziah akhirnya anaknya yang meninggal dunia dinonaktifkan. Ya karena memang saya sering ke rumahnya dulu. Ibunya juga dekat dengan saya, itu Mbah Tua, Mbah Putri. Oh, Mas Ikhwan. Masa saya nggak boleh takziah ke sana? Dan saya mendengar kabar itu dari beliau juga, dari ibu anaknya ini. Tapi ya qadarullah, anaknya juga walaupun sudah dinonaktifkan pun dihina-hina, diinjak-injak harga dirinya, tapi tetap kekeh. Aku kudu sabar pokoknya, tapi jamaah kudu sabar. Mas, saudaraku, masa nomor saya diblokir masalahnya. Dunia itu luas, Islam itu rahmatan lil alamin. Ilmu itu luas, saudara Anda luas banyak. Masa Anda di dalam tempurung masih diinjak-injak seperti itu, masih sabar. Dan saya kira ini ada satu dari puluhan, mungkin ratusan jamaah. Ada model seperti ini, ada. Sudah dihinakan, sudah dihancurkan martabatnya di dalam, namun masih aku pokoknya tetap sabar nih dulu jamaah, tetap semangat nih dulu jamaah, jangan sampai saya tidak semangat. Mungkin insya Allah ada seperti itu, masih ada ya, bukan hanya satu ini, mungkin puluhan bahkan ratusan, insya Allah ada. Itu tak lain adalah karena apa? Karena doktrin. Karena doktrin bahwa jalan tunggal masuk surga, kalau nggak punya imam maka wajib masuk neraka. Sehingga saya punya imam pun walaupun saya dihinakan, walaupun saya dihina, walaupun saya di apa istilahnya, di fitnah dan lain sebagainya, diperintah fa'in umina bi maksiatin fa'in asmi wa ati wa man syatika wa makrika wa asaratin alaik, tetap taat, tetap semangat. Ini makanya masyaallah muslimin hafizakumullahu taala, inilah yang terjadi di dalam kehidupan, intrik-intrik kehidupan dalam Islam Jamaah Jukam 354 bersama dengan saudaranya sendiri, dengan rakyatnya sendiri, semena-mena dia lakukan. Walaupun karena itu memanfaatkan doktrin. Nah, doktrinnya sudah kuat, makanya semena-mena. Pokoknya gue taat di sana. Jadi ini termasuk wujud apa bahasa mereka, wujud dalilnya seperti ini. Ya kadang belikasi, kadang seperti ini. Oke, masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Mohon maaf ya, pagi ini seperti biasa kayaknya enak di depan rumah seperti ini, hanya memanfaatkan waktu ya sedikit beberapa jam. Kalau longgar ya pas live streaming itu 1 jam. Insya Allah nanti sore juga insya Allah semoga longgar insya Allah, karena nanti sore jadwalnya ba'da maghrib ya, kajian kitab. Jazakumullah khairan katsiran. Tetap semangat, salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك
أولئك هم